berbahagia. Ku berbahagia, iman teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, aku ditebus, ciptaan baru, Rohnya Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku. Lagu pujian amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. 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 Memuji Yesus selamanya. Puji Tuhan. Ya, terima kasih untuk pujian. Mari kita, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Benar Bapa di surga, kami sungguh berbahagia senantiasa karena kasih Yesus di dalam kehidupan kami yang baru. Sebagai ciptaan baru kami bersyukur ya Tuhan, Engkau senantiasa memberikan kami kekuatan yang baru untuk senantiasa memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di pagi hari ini Tuhan atas pertolongan-Mu untuk kami semua, anak-anak-Mu, orang-orang kudus-Mu ya Bapa yang sudah berkenan bergabung di dalam ibadah saat teduh pagi kami hari ini. Semua yang mengikuti baik melalui live streaming, Tuhan memberkati. Dalam ruangan Zoom meeting kami juga Tuhan memberkati semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya di akhir pekan ini, ya kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan dan terima kasih atas penyertaan Tuhan kita dalam satu minggu berjalan. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan dan apa yang kita sampaikan, semua biarlah menjadi berkat buat keluarga kita dan semua saudara-saudara kita yang lain, dan menjadi pujian hormat bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya kita kemarin sudah ya mendengarkan bagian yang lebih detail lagi dari
pembahasan kita secara berseri dari kitab Galatia pasal 2, di mana kita sudah melihat bahwa kebenaran Injil kasih karunia Allah itu mengoreksi, memperbaiki, dan bahkan menegaskan ya bahwa saat ini pengenalan akan firman kasih karunia, Injil kasih karunia, Injil rahasia yang diberitakan oleh Rasul Paulus akan membuat menjadi berbeda hidup kita, tidak sama lagi dengan apa yang sebelumnya. Sebagaimana Paulus katakan, sesungguhnya ya yang lama sudah berlalu dan yang baru telah tiba. Amin. Puji Tuhan. Itulah yang membuat menjadi berbeda. Kehidupan lama diubahkan menjadi baru oleh karena setiap orang yang percaya di dalam Kristus Yesus telah menerima kelimpahan kasih karunia oleh korban penebusan darah Yesus Kristus yang sempurna. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka sangat luar biasa kita lihat bahwa apa yang diperlihatkan contoh ya keteladanan dari Rasul kita, Rasul Paulus, bagaimana dia benar-benar ya Bapak Ibu Saudara menegaskan, menyampaikan dengan terang benderang, dan bahkan dia mempertaruhkan segala sesuatu ya yang ada padanya untuk meyakinkan banyak orang, meyakinkan semua orang, bukan hanya orang-orang yang tidak percaya saja, tetapi bahkan meyakinkan orang-orang yang sudah lama menjadi percaya. Ya, benar ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi pagi hari ini saya akan mengajak kita kembali untuk melihat lagi bahwa di dalam kebenaran kasih karunia Allah inilah saat ini kita bisa melihat ya seperti apa yang terbaik hidup yang bisa kita jalani. Ya, Bapak Ibu Saudara, tanpa pengenalan akan kebenaran Injil kasih karunia Allah, maka tidak mungkin ada orang yang bisa mengklaim, bisa mengatakan bahwa dia sungguh-sungguh ya berjalan di dalam rencana Tuhan. Nah, itu yang sangat luar biasa kita lihat di dalam penegasan-penegasan daripada Paulus ketika mereka mengadakan persidangan atau ketika mereka berkumpul ya dalam pertemuan di Yerusalem dengan para rasul. Baik, Bapak Ibu Saudara, saya akan mengajak kita sekali lagi ya untuk melihat lagi dan membaca terlebih dahulu Galatia pasal 2 ya. Kita akan melihat lagi dari ayatnya. Saya akan membaca untuk kita dari ayat 5, saya baca lagi sampai ayatnya yang ke-9 ya. Oke, Bapak Ibu Saudara, ini pernyataan penegasan daripada Rasul Paulus ya untuk menyampaikan bagaimana perbedaan yang telah Tuhan kerjakan melalui pemberitaan Injil kasih karunia Allah ini harus menjadi perhatian fokus dari semua orang yang percaya di zaman kasih karunia ini, supaya bisa mengenal seperti apa kebaikan Tuhan yang sedang Tuhan curahkan dalam kehidupan manusia saat ini ya. Baik, saya membaca dari ayat 5. Tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka, agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu. Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu, itu tidak penting bagiku. Sebab Allah tidak memandang muka bagaimanapun juga,
mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku. Tetapi sebaliknya, nah ini kata sebaliknya ini yang sangat kaya dengan pengertian, ya. Tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku, pada Paulus, telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat atau bangsa lain, yaitu kita. Sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang yang bersunat, yaitu orang-orang Israel. Karena ia Allah yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul. Bagi siapa? Ya, bagi orang-orang yang bersunat, sama seperti, ya, ulang sekali lagi. Karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, ia Allah juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku, ya, untuk menjadi rasul bagi orang-orang yang tidak bersunat. Ya, Bapak Ibu Saudara, jadi dibedakan rasulnya. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat, dan mereka, Yohanes, Yakobus, Petrus, pergi kepada orang-orang yang bersunat. Bapak Ibu Saudara, Paulus katakan di situ sebagai tanda persekutuan. Ya, tanda persekutuan di mana yang menjadikan rasul Petrus itu siapa, Bapak Ibu Saudara? Yesus juga kan? Siapa yang menjadikan Paulus rasul? Yesus juga. Jadi dari Tuhan yang satu, ya, memilih dua, ya, pemimpin, ya, sebagai rasul, satu untuk bangsa Israel, ya, maksud saya 12 bagi bangsa Israel, Petrus pemimpinnya. Sedangkan untuk bangsa lain, Tuhan tentukan satu orang, yaitu Paulus, yang menjadi rasul satu-satunya untuk kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kita juga sudah melihat di dalam bacaan yang berikutnya dari Galatia pasal 2 ini, ya, bagaimana Paulus memberikan suatu koreksi, ya, koreksi terhadap sikap daripada Petrus ketika dia datang ke jemaat Antioquia, jemaat kudus dari bangsa lain. Bapak Ibu Saudara, Paulus telah menunjukkan bagaimana bahwa kebenaran Injil kasih karunia Allah dengan tuntutan daripada sikap yang seharusnya yang diinginkan oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara, yang bisa konsisten memperlihatkan kebenarannya adalah Paulus dan Petrus. Bapak Ibu Saudara, kita lihat di situ menjadi sebuah batu sandungan kepada bangsa-bangsa lain. Karena apa? Karena Petrus itu, Bapak Ibu Saudara, tidak bisa bersikap sebagaimana yang diharapkan dalam tuntutan kebenaran Injil kasih karunia Allah. Dia tidak bisa menyesuaikan perilaku hidupnya yang berkenan kepada Tuhan seperti apa. Tapi kalau kepada bangsa Israel, atau ketika Petrus itu menyampaikan berita Injil kerajaan kepada bangsa Israel, Petrus bisa bersikap sebagaimana mestinya, ya. Jadi di situ kita lihat Paulus katakan tadi, sebab Allah
yang memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi bangsa yang bersunat, bangsa Israel, maka di situ Petrus bisa bersikap benar sesuai dengan tuntutan daripada Injil Kerajaan Sorga, ya, yaitu di mana orang Israel masih penting untuk hidup di bawah hukum Taurat. Tapi ketika Petrus itu, Bapak Ibu Saudara, ya dia tidak rela, ya, boleh kita katakan begitu, dia tidak rela bangsa lain, jemaat dari bangsa lain itu, ya, harus hidup di bawah kasih karunia secara murni dan tidak boleh dicampur adukan dengan tuntutan hidup sesuai hukum Taurat. Maka kita lihat di situ Petrus menjadi gagal dan Pauluslah yang berhasil menegakkan kebenaran sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan, bagaimana bersikap seharusnya, yaitu di mana bangsa lain itu. Dan ketika berbicara tentang bagaimana persekutuan, ya, di dalam tubuh Kristus, maka tidak ada perbedaan antara orang Israel dan bangsa lain. Semuanya hidup di bawah tuntutan iman kepada kasih karunia Allah, yaitu di mana kita adalah satu tubuh, ya, tidak ada perbedaan sehingga tidak ada diskriminasi, ya. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini adalah sesuatu yang sangat menarik kita perhatikan. Karena apa? Karena justru saat ini kita ingin mengetahui lebih jauh lagi, Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana sebenarnya, ya, sikap kita sebagai pengikut Kristus yang sebenarnya berkenan kepada Tuhan. Dan Paulus sudah menegaskan itu, semua orang harus mengikuti kebenaran sesuai dengan apa yang diajarkannya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara. Tapi kita lihat Bapak Ibu Saudara, ya, ketika mereka bersidang, para rasul di Yerusalem itu, kalau kita lihat 1 banding berapa Bapak Ibu Saudara? 1:12. Ya. Jadi Paulus sendiri sebagai rasul bangsa lain dan 12 rasul bangsa Israel dan ditambah lagi para penatua, Bapak Ibu Saudara di sana. Kita lihat ketika mereka bersidang bagaimana cara mengambil keputusan Bapak Ibu Saudara. Apakah dengan suara terbanyak begitu Bapak Ibu Saudara? Apakah mereka bilang perbedaan ini harus kita selesaikan? Ya, siapa yang menjadi pemimpin kita harus pilih dengan suara terbanyak. Apa begitu Bapak Ibu Saudara? Ya, ini bukan kebenaran seperti yang ditunjukkan di dalam pemilihan pemerintah di bawah demokrasi Bapak Ibu Saudara. Kalau demokrasi, ya, itu adalah suara terbanyak. Siapa yang mendapat suara terbanyak, dialah yang menjadi pemimpin. Tapi kalau di dalam kebenaran kasih karunia Allah, tidak begitu Bapak Ibu Saudara. Bukan suara terbanyak. Kalau suara terbanyak, sudah pasti kalah lah Paulus, kan? Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Sudah pasti kalah dia. Karena apa? 12:1 siapa yang menang? Ya kan? Yang menang yang 12 lah. Tapi Bapak Ibu Saudara, tidak demikian. Kebenaran yang dianugerahkan oleh Tuhan melalui Rasul Paulus itu adalah kebenaran berdasarkan kabar baik Injil kasih karunia Allah. Jadi bukan berdasarkan suara terbanyak. Karena kita lihat di situ Bapak Ibu Saudara, di ayatnya yang ke-7 itu, bahkan mulai dari ayatnya yang ke-6 itu, Paulus sudah dengan tegas mengatakan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu. Siapa mereka yang terpandang itu Bapak Ibu Saudara? Ya, 12 rasul yang sudah lebih dulu, lebih lama mereka mengenal tentang Yesus Kristus. Paulus katakan bagaimanapun kedudukan mereka yang dahulu itu, karena sekarang kedudukan posisi daripada Pauluslah yang menjadi pemimpin di dalam pemberitaan kebenaran itu. Dan terbukti di dalam hal bersikap yang benar sesuai Injil kasih karunia Allah, Petrus, ya Bapak Ibu Saudara, gagal.
Ya, tidak bisa dia menjadi contoh, menjadi teladan. Ya, jadi tidak bisa karena suara terbanyak Bapak Ibu Saudara di dalam menentukan kebenaran sesuai dengan Injil kasih karunia saat ini. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, itu penting kita pahami supaya kita mengerti sebenarnya pengharapan kita yang sesuai dengan kehendak Allah itu tidak bisa lepas daripada berita Injil kasih karunia yang menuntun hati dan pikiran kita agar berkenan sesuai dengan kehendak Allah, bukan kehendak manusia, Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika Paulus menegaskan berita apa yang disampaikan Paulus kepada 12 rasul itu, Bapak Ibu Saudara, kalau toh sama seperti pengetahuan Petrus, Yohanes, dan Yakobus sebelumnya tentang Yesus, kalau toh sama pengetahuannya yang disampaikan Paulus, kenapa Paulus harus menegaskan, menjelaskan, mengajari mereka? Kenapa Paulus harus ngotot untuk mereka agar mau mendengarkan penjelasan dari Paulus, Bapak Ibu Saudara? Kenapa harus mereka capek-capek untuk mengadakan pertemuan, persidangan, dan juga adu argumentasi seperti itu di Yerusalem? Karena justru tidak sama, Bapak Ibu Saudara. Ya, masih banyak orang yang mengatakan sama saja apa yang diberitakan Petrus itu dengan yang diberitakan Paulus itu sama saja katanya. Ya, masih banyak orang yang berpegang pada pandangan yang seperti itu. Kalau sama, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Injil yang diberitakan Petrus dengan Injil yang diberitakan Paulus, kenapa Paulus mengatakan di situ ayat 7, tetapi sebaliknya setelah mereka melihat. Sebaliknya itu apa artinya? Berbeda. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Jadi ini tangan. Ya kan? Bapak Ibu Saudara. Yang ini tangan juga, tangan saya. Ya, saya tunjukkan. Ini tangan saya. Kemudian yang sebelah ini juga tangan saya. Apakah saya bisa mengatakan bahwa tangan saya satu? Tidak bisa, Bapak Ibu Saudara. Ini tangan saya, sebelah sini tangan saya. Apa kesimpulannya tangan saya hanya satu? Tidak. Ya, Bapak Ibu Saudara, ada dua. Amin. Iya, masa tidak bisa membedakan tangan kanan dengan tangan kiri? Jadi Bapak Ibu Saudara, Petrus memberitakan Injil Kerajaan Sorga kepada bangsa Israel. Bagaimana bunyinya? Bagaimana redaksi pemberitaan Injil Kerajaan Sorga kepada bangsa Israel? Bertobat, bertobatlah kamu dan mengaku dosa-dosamu. Ya, minta kepada Tuhan supaya dosa-dosamu dihapuskan. Ya, supaya kamu diselamatkan. Itu berita yang disampaikan Petrus kepada bangsa Israel. Itu Injil yang diberitakan Petrus kepada bangsa Israel. Apa itu juga yang diberitakan Paulus kepada bangsa lain? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi apa yang diberitakan Paulus, Injil kasih karunia kepada bangsa lain? Percayalah bahwa semua dosamu sudah diampuni Tuhan. Amin. Iya, jadi jangan. Kalau tidak bisa membedakan ini, kebenaran ini Bapak Ibu Saudara, maka saudara dan saya tidak ada orang yang diselamatkan melalui pemberitaan kita, ya, melalui pemberitaan siapapun orang yang ngotot dan mengatakan bahwa dia adalah pemberita firman. Kalau dia tidak bisa membedakan antara Injil yang disampaikan Petrus dengan Injil yang disampaikan Paulus, maka Bapak Ibu Saudara, itulah, ya, makanya Paulus sangat prihatin kepada jemaat Galatia itu, tidak bisa mereka membedakan, ya, apa yang sudah mereka terima dari Paulus dan apa yang disampaikan oleh orang-orang yang membawa berita yang berbeda kepada mereka. Mereka tidak bisa membedakan. Nah, Bapak Ibu Saudara tahu, maka bersikap yang benar kepada Tuhan pun tidak akan bisa berkenan kepada Tuhan. Kita udah lihat dari contoh Petrus. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak cukup hanya mengatakan saya pemberita firman. Ya, saya menyampaikan isi hati Tuhan. Ya, saya adalah utusan Tuhan. Tidak bisa Bapak Ibu Saudara hanya mengatakan itu. Ya, saya sudah mempunyai titel
sudah mempunyai pengalaman, sudah mempunyai jam terbang dalam memberitakan firman. Tidak bisa. Apa Petrus kurang jam terbangnya, Bapak Ibu Saudara? Apakah Yohanes itu, Yakobus itu masih kurang di dalam pengetahuan mereka? Bapak Ibu Saudaraku, ya, apa boleh kita katakan mereka tidak punya pengetahuan yang hebat? Wow, tentu saja Bapak Ibu Saudara. Ya, mereka rasul, mereka sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus dan mereka sudah sama-sama melayani selama 3,5 tahun, Bapak Ibu Saudara. Toh juga ketika mereka diperhadapkan untuk mendengarkan berita Injil kasih karunia Allah yang disampaikan Paulus, mereka harus merendahkan hati. Ya, mereka harus merendahkan hati dan membuka telinga mereka baik-baik, ya, dan mendengarkan dengan baik penjelasan tentang inti kebenaran dari Injil kasih karunia Allah. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak bisa mengatakan karena saya sudah punya titel, saya sudah punya banyak pengikut, ya, dan saya sudah mempunyai pengetahuan yang tinggi. Tidak ada, Bapak Ibu Saudaraku, itu, ya. Tidak lebih tinggi pengetahuan kita. Pengetahuan semua orang tidak lebih tinggi daripada Petrus, Rasul, Yohanes, dan Yakobus. Toh juga harus merendahkan hati di hadapan Allah. Dengarkan baik-baik bahwa semua dosamu sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Ya, bahwa keselamatanmu hanya melalui iman, tidak dengan usaha dan perbuatanmu, dan tidak dengan pengetahuanmu, dan tidak dengan apa yang kau miliki, tetapi hanya semata-mata karena kasih karunia Allah, pemberian dengan cuma-cuma, karena sebab Kristus sudah selesai mengerjakan segala tuntutan yang diperlukan untuk bisa bertemu dengan Tuhan, bukan dengan apa yang dilakukan oleh manusia. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, sangat luar biasa kita lihat di situ bahwa Tuhan tidak pernah salah memilih orang. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudaraku. Lalu kita lihat sekilas balik kepada pengalaman daripada orang Israel. Ya, ketika mereka memaksa Bapak Ibu Saudara bahwa mereka harus memiliki seorang raja dengan pilihan mereka sendiri. Bapak Ibu Saudara, apakah berhasil mereka melakukannya? Berhasil melakukannya, dan mereka akhirnya memilih Saul, Bapak Ibu Saudara. Dan Saul itu menjadi raja bagi bangsa Israel dan hatinya sangat jahat, dan itulah pilihan suara terbanyak dari orang Israel. Suara terbanyak, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Dan akhirnya mereka menjadi sangat kecewa karena Saul itu adalah seorang raja yang tidak mau mendengarkan kehendak Tuhan, tapi mendengarkan kehendaknya sendiri. Dan kita tahu Bapak Ibu Saudaraku bahwa Tuhan memilih Daud. Amin. Memilih Daud yang tidak diperhitungkan oleh orang-orang Israel, pemimpin-pemimpin bangsa Israel. Justru itulah yang dipilih oleh Tuhan menjadi raja yang berkenan di hati Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi tidak semua, ya, tidak semua pemimpin itu adalah pilihan daripada Tuhan. Ada juga pilihan manusia, dan Tuhan mengizinkan itu terjadi karena manusia itu diberikan kebebasan untuk memilih menurut apa yang mereka kehendaki. Amin. Tapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah salah memilih hamba-hambanya, seperti Rasul Paulus telah dipilih oleh Tuhan untuk menyampaikan kebenaran Injil keselamatan kepada kita bangsa-bangsa lain. Tidak salah lagi Tuhan memilihnya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan menyampaikan, ya, program kasih karunia-Nya, dan kita tahu bahwa ketika Tuhan Allah sudah memberkati pelayanan Rasul Paulus di bangsa-bangsa lain, dan kemudian kita lihat orang-orang Israel tidak rela begitu saja berkembang. Injil kasih karunia Allah itu, Injil anugerah itu menyelamatkan banyak orang. Maka orang-orang Yahudi, orang-orang Israel itu, Bapak Ibu Saudaraku, akhirnya
mereka membuat mereka mengganggu, ya, dan mereka tidak rela, ya, bahwa bangsa-bangsa lain itu menjadi orang yang diselamatkan tanpa melalui bangsa Israel. Mereka masih memaksa bahwa supaya bangsa lain itu harus mengikuti, ya, apa yang menjadi tradisi daripada bangsa Yahudi, orang Israel. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka sikap yang demikian itu tidak cocok dengan Injil kasih karunia Allah. Amin. Ya, karena apa? Karena kebiasaan atau tradisi daripada orang Yahudi itu berdasarkan hukum Taurat itu membawa diskriminasi. Kenapa? Karena kita kemarin sudah lihat, Bapak Ibu Saudaraku, ya, membawa diskriminasi. Karena apa? Karena orang bersunat dengan orang tidak bersunat itu sangat dibedakan, ya, di bawah hukum Taurat itu. Bahwa orang yang tidak bersunat itu dianggap najis, ya, oleh mereka. Jadi, apakah itu bisa dibawa bersesuaian sikap seperti itu kalau orang mau hidup di bawah kasih karunia Tuhan berdasarkan Injil yang diberitakan Paulus? Tidak bisa. Amin. Tidak bisa, Bapak Ibu Saudaraku. Karena apa? Karena berdasarkan Injil kasih karunia Allah saat ini tidak ada perbedaan Yahudi dan bukan Yahudi, bersunat dan tidak bersunat, semuanya menjadi sama, satu di dalam tubuh Kristus. Setiap orang yang percaya, ya, itu dibaptiskan ke dalam tubuh Kristus, dan kita adalah anggota tubuh Kristus yang kekal, satu dengan yang lain, telah disucikan oleh darah Yesus, telah dikuduskan, kita telah dibayar lunas, dan kita hidup dari roh yang sama. Amin. Kita dipimpin oleh roh yang sama, yaitu Roh Kudus, yang menjadi pemandu hidup kita. Jadi bukan lagi di bawah hukum Taurat, tetapi kita hidup dipandu oleh Roh Kudus sebagai anugerah Allah yang terbesar dalam hidup kita, yang menuntun hidup kita untuk hidup bersesuaian dengan kehendak Allah, karena kita selalu konsisten hidup di dalam kebenaran firman kasih karunia Allah, memberitakan Injil kasih karunia Allah kepada semua orang, menjadi berkat yang besar bagi setiap orang yang percaya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, setelah Paulus menjelaskan semuanya kebaikan Tuhan dan perbedaan Injil kasih karunia Allah ini sebagai pemimpin, pemandu hidup manusia, Bapak Ibu Saudara, kita lihat, ya, di ayatnya yang keberapa tadi? Ayatnya yang ke-8, ya. Ayat 8 dikatakan tadi di situ. Saya lihat dulu dari ayatnya yang ke-9, ayat 9. Dan setelah mereka melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku. Sebelumnya berarti mereka belum melihat, kan, belum mengerti. Ya, sesudah Paulus menjelaskan, ya, tentang Injil kasih karunia Allah kepada para rasul itu, baru mereka manggut-manggut, mereka mengerti, ya. Baru dikatakan di situ, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Bapak Ibu Saudara, akhirnya mereka berjabat tangan untuk menyetujui, ya, bahwa apa yang dikatakan Paulus itulah kebenaran yang harus mereka patuhi, yang harus mereka taati. Supaya apa? Supaya orang, ya, yang ketiga rasul yang disebutkan ini, mereka, Bapak Ibu Saudaraku, ya, harus menerima kehendak Allah, bahwa mereka ditetapkan oleh Tuhan untuk menyampaikan pemberitaan mereka kepada orang Israel, bukan kepada bangsa lain. Pauluslah yang ditetapkan Tuhan untuk menyampaikan Injil kasih karunia Allah kepada bangsa-bangsa lain. Dan sebagai tanda persekutuan. Apa artinya, Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu Saudara, orang Israel diselamatkan itu oleh siapa? Oleh Yesus Kristus. Kita diselamatkan oleh siapa? Oleh Yesus Kristus. Kita mendapat bagian yang sama
di dalam Tuhan yang satu. Amin. Ya, bukan beda Tuhannya Israel dengan Tuhan kita, kan sama. Satu Tuhan kita dengan Tuhan mereka. Amin. Tetapi di dalam program Allah kita berbeda. Warisan kita berbeda. Amin. Ya, jangan disama-samakan Bapak Ibu Saudaraku ya, seperti banyak orang yang menyamakan bahwa warisan bangsa Israel sama dengan warisan kita. Tidak sama, sumbernya memang sama. Ya, tetapi warisan bangsa Israel, bagaimana mereka mengharapkan warisan mereka di dalam Tuhan? Bapak Ibu Saudara, ya, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, ya Pak, di mana? Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Iya, di bumi Bapak Ibu Saudara. Itu pengharapan mereka. Ya, sedangkan Paulus mengatakan di Efesus 1 ayat 3, terpujilah Allah kita, karena di dalam Kristus Yesus yang telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu adalah warisan yang berbeda karena program Allah yang berbeda. Ya, jadi bukan kita yang membuat perbedaan itu, tapi Allah, kita hanya mengikuti saja sesuai dengan panggilan kita, panggilan sorgawi namanya. Amin. Ya, kalau orang Israel panggilan duniawi mereka, artinya hal-hal yang ditetapkan oleh Tuhan menjadi warisan mereka di dunia ini, itulah yang menjadi pengharapan mereka. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, akhirnya mereka berjabat tangan, salaman, ya, sah, sah, sah. Kan begitu Bapak Ibu Saudara. Jadi sesudah sah itu, ya, tahulah kita sekarang, ya Bapak Ibu Saudara, bahwa apa yang terjadi di dalam kekristenan saat ini, itu karena mereka tidak bisa membedakan, ya, antara program Allah bagi bangsa Israel dan program Allah bagi bangsa lain. Mereka mencampur adukan, makanya kita banyak mendengarkan pemberitaan yang aneh-aneh, ya, yang menyebutkan bahwa kita ini mendapat warisan yang sama dengan orang Israel. Ya, Saudara. Maka tidak heran bahwa banyak yang mengajarkan, meyakini, mempercayai bahwa kita menantikan hidup kita nanti disempurnakan di dalam hidup di bumi yang baru. Kan begitu ya, Bapak Ibu Saudara. Itu dari mana? Ya kan, apakah Rasul Paulus mengajarkan seperti itu? Tidak, itu bukan sikap yang sesuai dengan Injil kasih karunia yang diajarkan oleh Rasul Paulus yang diterima dari Tuhan Yesus. Jadi harus sesuai sikap itu. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, ya. Jadi kalau kita tidak memahami dengan baik seperti apa ya cara hidup kita menurut Injil kasih karunia Allah, kalau kita tidak mengerti dengan baik tuntutan apa yang selanjutnya, ya, progres daripada hidup kita sesuai dengan kebenaran Injil kasih karunia Allah itu, kalau kita tidak memahami dengan baik, maka itulah yang terjadi dengan jemaat Galatia ini, Bapak Ibu Saudara. Mereka bukan orang yang belum selamat, mereka adalah orang yang sudah diselamatkan, mereka adalah orang-orang kudus. Tapi ketika mereka melayani Tuhan, melayani sesamanya, sikap mereka bertentangan, pengetahuan mereka keliru. Ya, Bapak Ibu Saudara, makanya ya kita lihat di dalam Roma pasal 12 itu Paulus mengatakan, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan akal budimu, pembaharuan pikiranmu, ya, pikiran hidup yang baru. Itu menjadi jalan pikiran kita sebagai ciptaan baru di dalam Kristus Yesus, bukan pikiran yang tercipta oleh pengetahuan yang berbeda dengan apa yang dihasilkan oleh Injil kasih karunia Allah. Tidak boleh berbeda dengan itu. Ya, Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita lihat Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka setelah kita membahas berkali-kali ya dari Galatia pasal 2 ini, Bapak Ibu Saudaraku, maka kita melihat gambaran yang sangat luar biasa mengapa Paulus itu terus-menerus mengulang-ulang bahwa saat ini Tuhan memberkati setiap orang berdasarkan
pengertian yang benar terhadap Injil kasih karunia Allah yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Karena Paulus itu, Bapak Ibu Saudaraku, sebagai bejana yang dipakai oleh Tuhan, ingin agar kita sebagai orang percaya jangan banyak rugi selama kita masih diberikan kesempatan di dunia ini. Amin. Dia mau kita selalu beruntung. Dia mau supaya kita berhasil. Dia mau supaya kita terus bersesuaian dengan apa panggilan kudus kita di dalam Kristus. Supaya hidup kita benar-benar bersesuaian dengan panggilan kudus yang telah Tuhan tetapkan bagi kita. Agar Bapak Ibu Saudara, sebagaimana Paulus katakan di dalam 2 Timotius pasal 4, dia katakan, aku telah mengakhiri pertandingan iman yang benar. Amin. Dan telah mencapai garis akhir. Dan sekarang bagiku sudah tersedia apa? Mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan oleh Allah, hakim yang adil. Tapi Paulus bilang bukan hanya kepadaku, kepada setiap orang yang percaya, yang merindukan pengetahuan akan kebenaran itu, ya, setiap orang yang membuka hatinya, memberikan waktunya, ya, memberikan hidupnya, dan yang berkorban untuk bisa datang, ya, memahami, membawa pikiran dan hatinya mendengarkan seluruh pemberitaan tentang kasih karunia Allah yang lengkap. Paulus katakan mereka juga akan menerima mahkota kebenaran. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak ada yang sia-sia di dalam Kristus kita. Ya, Bapak Ibu Saudara memiliki yang terbaik. Dan itulah yang Tuhan sediakan bagi kita. Sehingga saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tahu begitu banyak orang yang belum sampai kepada pengertian akan kebenaran ini. Sehingga tidak heran Paulus katakan di dalam Roma 11 itu, ya Roma 10 maksud saya, dia katakan, aku berdoa supaya mereka diselamatkan, karena aku bisa menyaksikan mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Nah, dan itu yang ada, Bapak Ibu Saudara, itu yang ada di sekeliling kita. Banyak orang yang sungguh-sungguh giat katanya untuk Tuhan, tetapi Bapak Ibu Saudaraku tanpa pengertian yang benar. Padahal saudaraku, sekiranya mereka mau bersikap seperti Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dengan rendah hati mau mendengar. Amin. Ya, jangan bantah dulu. Jangan katakan saya baru pernah dengar ini, ya kan? Nah, terus baru tanya-tanya lagi, kamu belajar di mana? Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya itu yang menjauhkan hati manusia dari kebenaran. Karena apa? Karena mereka sudah lebih menonjolkan kebenaran mereka sendiri. Paulus katakan, karena mereka ingin, ya, menampilkan kebenaran diri mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tapi kita melihat suatu teladan, contoh yang sangat baik yang disampaikan oleh Rasul kita, Rasul Paulus, bahwa tugas kita adalah bagaimana kita yang pertama agar diperlengkapi terus dengan pengetahuan akan kebenaran ini, sehingga batin kita dikuatkan dan kerinduan kita semakin besar, dan juga Roh Kudus memimpin kita semua untuk kita bisa berbagi, ya, kepada banyak orang, agar banyak orang yang mendengarkan pemberitaan tentang Injil kasih karunia Allah, supaya makin banyak orang juga yang hidupnya bersesuaian dengan panggilan kudusnya Tuhan. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhanlah yang menguatkan kita, Roh Kuduslah yang memberkati kita semuanya, dan tiada bosan-bosannya kita untuk terus bersuara, menyampaikan kepada siapa saja, ya Bapak Ibu Saudara, tidak memandang latar belakang mereka, siapapun dan bagaimanapun keadaan mereka, semuanya Tuhan memanggil supaya mereka mau membuka hati, telinga mereka, dengarkan baik-baik tentang berita sukacita, kabar baik dari Tuhan Allah, bahwa Dia mendamaikan dunia dengan dirinya, dengan
tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Karena semua pelanggaran kita telah diperhitungkan di dalam tubuh Kristus, pengorbanannya di atas kayu salib, dan Yesus berkata sudah selesai. Amin. Betapa bahagianya kita Bapak Ibu Saudaraku selalu mendengarkan dan memberitakan kabar baik ini bagi semua orang. Dan sekali lagi Tuhan berjanji, firman Tuhan mengatakan besarlah upahmu di surga. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita syukuri kebenaran yang sangat luar biasa ini. Ya, kita berjumpa besok dalam pertemuan ibadah kita. Diberkatilah semua saudara-saudaraku, semuanya yang selalu setia di dalam kerinduan kita bersama, supaya senantiasa hidup kita semakin melimpah diberkati oleh Tuhan berdasarkan kasih karunia-Nya yang mulia. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Di penghujung atau di akhir pekan ini, Bapa kami di surga, terima kasih. Kami sangat bersyukur ya Bapa, karena hati kami terus diterangi oleh cahaya firman Tuhan, firman kasih karunia-Mu. Biarlah hidup kami terus bersesuaian, berselaras dengan panggilan kudusnya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu, pengetahuan akan kebenaran yang membimbing kami untuk menjadi orang-orang yang bersikap benar di hadapan-Mu, karena hidup kami telah dibenarkan oleh darah Kristus yang menyucikan hati, pikiran, dan jiwa kami, dan bahkan tubuh kami persembahkan untuk kemuliaan-Mu semata. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, diberkati semuanya yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Ibu. Ya,